Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah AIK 2. Kami akan membahas tentang kepribadian Muhammadiyah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Saya Anissa Dwi Cahyani Asuti, NPM 2204040008. Saya Naswa Ayu Yulita dengan NPM 22040009. Saya Maria Sirohani dengan NPM 2204040007. Pada pembahasan kali ini tentang kepribadian Muhammadiyah, saya akan memaparkan yang pertama ada pengertian kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri apa dan siapa Muhammadiyah. Kemudian dituangkan dalam bentuk teks yang dikenal dengan matan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya ada perumusan kepribadian Muhammadiyah. Konsep awal dilontarkan oleh Kiai Haji Fakih Usman dalam forum khusus pimpinan yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah dan diikuti oleh pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia pada bulan Ramadan 1381 Hijriah di Yogyakarta. Pada saat itu beliau memberikan judul kuliahnya dengan nama Apakah Muhammadiyah Itu? Yang kemudian konsep tersebut disempurnakan oleh sebuah tim yang beranggotakan. Yang pertama ada Kiai Haji Fakih Usman, Profesor Haji Farid Makhruf, Haji Jarwani Hadikusumo, Muhammad Cidar Tamimi, Dr. Hamka, Kiai Haji Raden Muhammad Wardan Dipodiningrat, dan Muhammad Soleh Ibrahim. Setelah menyelesaikan rumusannya, tim tersebut menyerahkan hasilnya kepada PP Muhammadiyah dan dibahas pada sidang Tanwir Muhammadiyah pada tanggal 25 sampai 28 Agustus 1962. Para peserta sidang Tanwir menerima rumusan tersebut untuk disahkan pada muktamar. Akhirnya pada muktamar ke-35 di Jakarta, rumusan kepribadian Muhammadiyah resmi disahkan pada tanggal 29 April 1963 dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi seluruh warga persyarikatan. Pada muktamar ke-35 juga terpilih Ketua PP Muhammadiyah BART menggantikan Haji Muhammad Yunus Anis, yaitu Kiai Haji Ahmad Badawi periode 1963 sampai 1968. Berikutnya ada isi kepribadian Muhammadiyah. Rumusan kepribadian Muhammadiyah terdiri atas 4 pokok bahasan, di mana antara satu dengan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Yang kedua, apa dasar amal usaha Muhammadiyah? Yang ketiga, pedoman usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dan keempat, sifat Muhammadiyah. Dalam pertanyaan apakah Muhammadiyah itu, dijelaskan dalam kepribadian Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan itu ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama terbagi kepada 2 golongan, yaitu kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Kedua, kepada yang belum Islam bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam. Dasar amal usaha Muhammadiyah adalah perjuangan melaksanakan usaha menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usaha atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidup manusia mentauhidkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah semata. Yang kedua, hidup manusia adalah bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sendi pembentukan pribadi utama dan mengatur tertib hidup bersama menuju kehidupan
bahagia dan sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan Rasulullah. Dan yang kelima, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Memperhatikan uraian di atas, maka Muhammadiyah wajib memiliki dan memelihara sifat-sifatnya, terutama sebagai berikut. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, lapang dada, luas pandang, dan memegang teguh ajaran agama. Ketiga, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum dan undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Selanjutnya yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh tauladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Yang terakhir, bersifat adil serta koreksi ke dalam dan luar dengan bijaksana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan hakikat kepribadian Muhammadiyah. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah untuk menjadi landasan pedoman dan pegangan para pemimpin, aktivis, dan anggota Muhammadiyah dalam menjalankan roda organisasi, gerakan, dan amal usaha yang tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar dan tetap istiqomah kepada cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah serta cara memperjuangkan cita-citanya. Artinya, tidak terpengaruh oleh paham-paham agama lain, ideologi-ideologi lain, aliran-aliran agama lain, isme-isme, gerakan-gerakan politik, gaya hidup, kebudayaan dan peradaban non-muslim, serta cara berpikir non-muslim. Muhammadiyah sebagai gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya, yaitu masyarakat. Sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikat kepribadian Muhammadiyah. Pada hakikatnya, kepribadian Muhammadiyah adalah wajh dan wijah persyarikatan Muhammadiyah yang mencerminkan tiga predikat yang melekat kuat sebagai asyiyah atau jati dirinya secara utuh atau orisinal. Ketiga predikat itu adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Penanaman Muhammadiyah sebagai gerakan Islam didasarkan pada segi asas atau akidah perjuangan Muhammadiyah yang telah menjadikan dinul Islam sebagai satu-satunya al-manhaj al-ilah atau undang-undang ilah sebagai subjek atau sumber nilai dan objek atau sumber konsep perjuangan Muhammadiyah. Yang dimaksud dengan Islam sebagai objek perjuangan Muhammadiyah ialah bahwa semua hasil kegiatan dan amal usaha Muhammadiyah selalu digerakkan, didasarkan, dan dijiwai dengan dinul Islam sebagai objek. Sumber konsep perjuangan Muhammadiyah ialah bahwa semua kegiatan dan amal usaha Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mencapai terwujudnya cita-cita Islam. Penanaman Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dapat dilihat dari segi bentuk kegiatan dan amal usahanya untuk melaksanakan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah sebagai subjek dakwah, maka seluruh amal usaha Muhammadiyah harus merupakan amal usaha dakwah. Seluruh pimpinan Muhammadiyah di semua tingkat harus menjadi pimpinan gerakan dakwah. Semua pimpinan pada setiap amal usaha Muhammadiyah harus merupakan pimpinan amal usaha dakwah. Semua majelis dan ortom Muhammadiyah harus merupakan majelis dan ortom penyelenggaraan kegiatan dakwah. Penamaan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid
Dilihat dari sifat dakwah Muhammadiyah yang ditujukan kepada umat ijbah atau umat Islam sendiri, baik terhadap perorangan maupun masyarakat, yaitu mengembalikan pemahaman dan pengalaman umat Islam terhadap dinul Islam secara benar dan tepat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan dalam bidang amaliyah duniawiyah, maka tajdid yang dilakukan Muhammadiyah bersifat modernisasi untuk mengaktualisasikan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang cenderung selalu berubah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.